Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Aziza, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas soal tentang fungsi kontinu dan limit. Selamat menyaksikan. Baik, untuk soal yang pertama kita akan membahas fungsi kontinu dan tidak kontinu. Pada soal yang pertama ini kita akan memberi contoh f dan g yang keduanya tidak kontinu pada suatu titik c dalam R. Sedemikian hingga untuk yang pertama fungsi jumlah f plus g itu kontinu pada c. Yang kedua fungsi hasil kali f g atau f kali g kontinu pada c. Jawab. Jadi di sini sudah saya tuliskan dua fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi fungsi x atau fx akan bernilai 0 apabila x sama dengan 0. Fx akan bernilai 1 jika x tidak sama dengan 0. Lalu untuk fungsi gx akan bernilai 1 jika x sama dengan 0. Dan gx akan bernilai 0 jika x-nya tidak sama dengan 0. Jadi dari kedua definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan kedua fungsi tersebut tidak kontinu di titik x sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat bahwa ini x tidak sama dengan 0 itu akan bernilai 1 dan gx akan bernilai 0 jika x-nya tidak sama dengan 0. Untuk yang pertama, pada bagian A akan kita buktikan bahwa nilai f plus g itu kontinu pada c. Jadi f plus g dari x ini akan selalu bernilai 1 untuk setiap x anggota dari bilangan real. Dan untuk yang kedua, nilai fg atau dapat kita tuliskan fx dikalikan gx itu akan selalu bernilai 0 untuk setiap x anggota dari bilangan real. Jadi ini kedua bagian ini yaitu f plus g dan fg itu akan menjadi fungsi yang kontinu. Jadi ini terbukti kedua fungsi ini memenuhi persyaratan dari nomor 1. Kita akan membahas soal nomor 3. Pada soal nomor 3, misalkan suatu fungsi r ke r dan c adalah anggota bilangan real. Tunjukkan bahwa limit x mendekati c dari fungsi fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati 0 dari fungsi x plus c sama dengan L. Jadi pada soal ini kita akan menggunakan teorema 4.1.6. Yang pertama akan saya jelaskan dulu yang diketahui. Fungsi R ke R dan C adalah anggota dari bilangan real. Akan dibuktikan ini dua arah karena pada soal disebutkan jika dan hanya jika. Jadi kita akan membuktikan dari kiri ke kanan dulu, yaitu limit x mendekati C dari fungsi x sama dengan L, maka limit x mendekati 0 dari fungsi x plus C sama dengan L. Yang kedua, kita akan membuktikan dari kanan ke kiri, yaitu limit x mendekati 0 dari fungsi x plus c sama dengan L, maka limit x mendekati c dari fungsi x sama dengan L. Jadi, pada teorema 4.1.6 itu berbunyi, misalkan suatu fungsi dari A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka yang pertama, limit x mendekati c dari f sama dengan L jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 ada delta epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika x
anggota dari A dan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon. Maka nilai mutlak Fx min L akan kurang dari epsilon. Jadi karena limit X mendekati C dari fungsi X ini sama dengan L, kita ambil sebaran epsilon positif. Ini akan terdapat yang saya sebutkan tadi. Ada delta epsilon lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap X elemen R dan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka terpenuhilah nilai mutlak dari Fx min L akan kurang dari epsilon. Karena X anggota dari bilangan real dan C juga adalah anggota dari bilangan real, maka X plus C adalah anggota bilangan real. Dan 0 akan kurang dari nilai mutlak X min C ditambah C kurang dari delta epsilon. Jadi di sini kan X min C saja. Selanjutnya akan kita berikan untuk X plus C-nya. Maka terpenuhi nilai mutlak F X plus C dikurangi L akan kurang dari epsilon. Menurut teorema 4.1.6, maka limit yang memenuhi ini adalah limit X mendekati 0 dari Fx plus C sama dengan L. Jadi untuk arah kiri ke kanan terbukti. Selanjutnya akan saya buktikan untuk arah kanan ke kiri. Kita ambil sebaran epsilon positif sama dengan cara yang pertama tadi. Cuman kita berjalannya dari limit X mendekati 0 dari Fx plus C sama dengan L. Jadi ini juga berpedoman pada teorema 4.1.6 bahwa akan terdapat delta epsilon positif sedemikian hingga untuk setiap X elemen dari R dan 0 kurang dari nilai mutlak X min C plus C kurang dari delta epsilon. Atau bisa kita tuliskan 0 kurang dari X min 0 kurang dari delta epsilon. Maka terpenuhi nih nilai mutlak dari Fx plus C dikurangi L kurang dari epsilon. Karena X anggota dari bilangan real, C juga anggota dari bilangan real, maka X min C juga anggota dari bilangan real. Dan jika X min C kurang dari delta epsilon, maka terpenuhi ini nilai mutlak dari Fx min L kurang dari epsilon. Dengan kata lain, dapat kita tuliskan dengan limit X mendekati C dari fungsi X sama dengan L. Jadi arah yang dari kanan ke kiri terbukti. Kesimpulan dari poin A dan B dapat kita simpulkan bahwa limit X mendekati C dari fungsi X akan sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0 dari fungsi X plus C juga sama dengan L. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.